Assalamualaikum sahabat, berikut adalah kisah Uwais Al-Qarni yang sangat syarat akan nilai kehidupan, nilai-nilai spiritual serta makna yang juga sangat mendalam yang bisa kita ambil dari kisah ini. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat terkenal di langit. Bagaimana latar belakang Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni hidup di Yaman pada masa Rasulullah SAW. Ia bukanlah seorang bangsawan, bukan juga seorang tokoh masyarakat. Ia hanyalah seorang pemuda miskin dari Qarn, sebuah daerah terpencil di Yaman. Kehidupan Uwais Al-Qarni sangat sederhana. Bahkan di mata masyarakat sekitarnya, ia tidak dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Sebagai seorang anak yatim, ia sangat menyayangi ibunya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Uwais tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, tetapi ia adalah seorang Muslim yang sangat mencintai dan merindukan beliau. Di tengah kesederhanaannya, Uwais Al-Qarni menyimpan keistimewaan yang tidak diketahui banyak orang, tetapi dikenal oleh Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla. Uwais sangat mendengar tentang keagungan Rasulullah SAW dan ajaran Islam yang dibawanya. Sejak kabar kenabian Rasulullah sampai ke telinganya di Yaman, ia langsung memeluk Islam meskipun hidup di tempat yang jauh dari pusat dakwah. Cinta dan rindunya kepada Rasulullah SAW begitu besar. Uwais seringkali berharap dan berdoa agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Namun ada hal yang menahan dirinya untuk melakukan perjalanan ke Madinah, yaitu kewajiban merawat ibundanya yang sudah tua. Uwais selalu mendahulukan ibundanya atas segala keinginannya, termasuk keinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Baginya, berbakti kepada ibu adalah prioritas utama, dan ia menganggap tugas ini sebagai bentuk pengabdian kehadirat Allah Azza wa Jalla. Uwais paham benar bahwa syurga ada di bawah telapak kaki ibu, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Ibundanya adalah seorang yang sudah tua renta, lumpuh, dan membutuhkan perawatan setiap hari. Sebagai satu-satunya anak, Uwais merawat ibundanya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia melakukan semua pekerjaan rumah, mengurus segala keperluan ibundanya, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ketaatan dan baktinya kepada ibunda begitu luar biasa, sehingga ia rela meninggalkan banyak hal dalam hidupnya, termasuk keinginannya untuk menemui Rasulullah SAW. Satu hal yang sangat diinginkan oleh ibunya adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Namun karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk berjalan jauh, ia tidak bisa melakukan perjalanan haji. Menyadari hal ini, Uwais tidak tinggal diam. Ia menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, sebuah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Mereka harus melewati padang pasir yang terik, namun Uwais melakukannya dengan penuh cinta dan ketulusan demi memenuhi keinginan ibunya. Setelah mereka sampai di Mekah dan ibunya berhasil menunaikan haji, kebahagiaan besar menyelimuti hati Uwais. Ia merasa puas telah berbuat yang terbaik untuk ibundanya yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tak terhingga. Setelah itu, mereka kembali ke Yaman dan Uwais terus merawat ibundanya hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW menyebut nama Uwais Al-Qarni. Meskipun Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung, tetapi nama Uwais sudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, di hadapan para sahabat, Rasulullah berkata, "Di antara kalian akan datang seorang dari Yaman yang bernama Uwais. Ia adalah dari Qarn dan ia sangat berbakti kepada ibundanya. Jika ia bersumpah kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya untuk memohonkan ampunan bagi kalian." Para sahabat terkejut mendengar nama seorang yang tidak pernah mereka kenal, bahkan belum pernah mereka temui. Rasulullah SAW menambahkan bahwa Uwais memiliki keistimewaan di sisi Allah. Meskipun ia hanya seorang yang miskin dan tak terkenal di dunia, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Uwais mengidap penyakit kulit yang kemudian sembuh berkat doanya, menyisakan hanya sedikit bekas sebagai tanda. Namun keistimewaan terbesar Uwais adalah karena baktinya kepada ibunya dan ketulusan hatinya dalam beribadah kehadirat Allah Azza wa Jalla.
Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat, terutama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, senantiasa mencari-cari Uwais setiap kali rombongan dari Yaman datang ke Madinah. Mereka ingin sekali bertemu dengan sosok yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW ini. Pada suatu hari ketika rombongan dari Yaman datang ke Madinah untuk menunaikan haji, Umar dan Ali bertanya kepada mereka, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Salah satu dari mereka menjawab, "Ya, di sini ada seorang yang bernama Uwais." Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segala menemui Uwais. Ketika bertemu, Umar bertanya, "Apakah engkau Uwais Al-Qarni dari Qarn?" Uwais menjawab dengan rendah hati, "Ya, benar." Umar kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau pernah menderita penyakit kulit dan kini sembuh kecuali sedikit bekas yang tersisa?" Uwais mengiyakan pertanyaannya itu. Kemudian Umar berkata, "Mintakan ampunan untuk kami kepada Allah sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan." Mendengar hal itu, Uwais sangat terkejut. Ia merasa dirinya tidak pantas didoakan oleh orang-orang yang mulia seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Namun ia memenuhi permintaan mereka dan mendoakan ampunan bagi keduanya. Doa yang dipanjatkan oleh Uwais adalah doa yang penuh dengan keikhlasan dan keyakinan, karena ia memang seorang yang sangat dekat dengan Allah. Kerendahan hati Uwais. Setelah pertemuan tersebut, Umar bin Khattab menawarkan bantuan kepada Uwais, apakah ia ingin tinggal di Madinah atau mendapatkan sesuatu sebagai balasan atas kebaikannya. Namun Uwais menolak dengan halus. Ia lebih memilih kembali ke Yaman dan melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Uwais Al-Qarni tidak pernah ingin dikenal, apalagi mendapatkan kemuliaan dunia. Ia hidup dengan penuh kerendahan hati, tidak pernah mencari pujian atau penghargaan dari manusia. Dalam perjalanan hidupnya, Uwais Al-Qarni selalu berusaha untuk menjauh dari keramaian dan ketenaran. Ia menganggap dirinya hanyalah hamba yang miskin dan tak berdaya di hadapan Allah. Semua amalan yang ia lakukan, termasuk bakti kepada ibunya, dilakukan semata-mata karena Allah dan bukan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur dalam Islam, terutama tentang keikhlasan, bakti kepada kedua orang tua, dan kerendahan hati. Uwais Al-Qarni adalah contoh bagaimana seorang hamba yang tidak dikenal di dunia, namun dikenal oleh langit, bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah karena keikhlasannya. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak tergantung pada kekayaan, status sosial, atau pujian manusia, melainkan tergantung pada ketulusan hati dalam menjalankan perintahnya. Uwais juga menjadi teladan dalam hal berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, bakti kepada orang tua adalah salah satu amal yang paling dicintai Allah. Uwais menunjukkan bahwa melayani orang tua, merawat mereka dengan sabar, dan memenuhi keinginan mereka adalah bentuk ibadah yang besar. Dari Uwais kita belajar bahwa pengorbanan untuk orang tua bisa menjadi jalan menuju surga. Uwais Al-Qarni hidup dengan sangat sederhana hingga akhir hayatnya. Ia tetap tinggal di Yaman, jauh dari hiruk-pikuk dunia, menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Tidak banyak yang diketahui tentang akhir hidup Uwais, namun namanya terus dikenang sepanjang masa sebagai salah satu sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Namanya abadi di langit dan kini terkenal di bumi.